Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, benarkah jalan-jalan atau traveling itu ibadah? Itu bukan buang-buang uang, tetapi memang ibadah. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Saudara-saudaraku tercinta, ya. Islam itu mengajari kita untuk selalu menambah ilmu. Nah, ilmu itu bisa didapat dengan membaca, dengan mendengar, dengan mengamati, dengan diskusi, atau mengobservasi langsung. Ya. Apakah traveling itu ibadah? Ya tergantung pertama niatnya. Yang kedua, objeknya. Kalau kita lihat surat An-Nahl ayat 36, di situ jelas ada ayat yang mengatakan fasiru fil ardi, sok kamu traveling di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu ambil pelajaran. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi artinya traveling itu ibadah. Kalau niatnya menambah ilmu, menambah wawasan, ya, memahami budaya orang lain, gitu. Jadi innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu satu bergantung kepada niatnya, yang kedua juga objeknya. Jadi niatnya kudu benar bahwa traveling itu memang untuk membuka wawasan, untuk menghilangkan kelelahan. Boleh nggak sih kita jalan-jalan, piknik, ya, untuk menghilangkan kelelahan? Boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yan bagi lil aqil ayyakuna lahu arba'u sa'at. Selayaknya orang yang akalnya sehat, dia bagi waktunya arba'u sa'at pada 4 bagian. Pertama sa'atun, ya. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Kita punya waktu untuk munajat, beribadah, berdoa, memohon, meminta. Yang kedua, sa'atun yatafakkaru fi sonillah. Kita butuh waktu, menyisihkan waktu untuk selalu menambah ilmu, selalu menambah pengetahuan kita. Kita selalu menjadi pembelajar. Karena siapa yang ingin sukses dunia, dia harus pakai ilmu dunia. Kalau siapa yang ingin sukses akhirat, dia harus punya ilmu akhirat. Jadi dua-duanya kudu pakai ilmu. Kalau Anda ingin sukses di bisnis kuliner, ya Anda harus tahu, harus punya ilmu. Bagaimana rumitnya bisnis kuliner itu. Jangan lihat kuliner orang itu rame, langsung aja kita bikin bisnis. Pelajari, karena bisnis kuliner itu juga nggak mudah. Nah, pakai ilmu, ya. Kita mendidik anak, ya pakai ilmu, ya kan gitu. Kita ingin dekat dengan Allah, ya pakai ilmu. Nah, kita ingin punya wawasan, nah salah satunya kata Nabi, sa'atun yatafakkar. Kita punya waktu untuk tafakur. Tafakur itu artinya mengasah intelektual kita. Nah, kemudian ada waktu sa'atun yuhasibu fihan nafsah. Ada waktu untuk introspeksi. Ada waktu untuk bercermin. Ada waktu untuk menatap apa yang sudah kita capai dan apa yang belum bisa kita capai. Apa kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki dalam hidup. Nah, yang keempat, sa'atun yakhlu minal mat'ami wal masyrob. Kamu harus punya waktu, bahasa kitanya me time, ya. Ada untuk makan, minum, kemudian untuk relax, gitu. Jadi kita itu tidak selamanya kudu 24 jam baca Quran aja, tahajud aja, sholat. Enggak. Ada 4 waktu. Salah satunya adalah traveling. Sa'atun
yakhlu minal mat'ami wal mashrab. Kamu harus punya waktu untuk me time, ya. Ajak keluarga, kalau ada rezeki, ajaklah jalan-jalan. Suami istri jalan-jalan. Tidak harus yang mahal kalau memang nggak ada uang. Kita sama keluarga tidak harus makan di restoran yang mahal. Mungkin di warteg juga, asal bersih, ya nggak masalah. Kalau mampunya begitu. Yang namanya traveling tidak harus ke luar negeri. Orang Bandung bisa bawa anak-anak ke taman lalu lintas. Senang mereka, ya. Nih adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang masih muda-muda. Kalau anak kita masih balita, masih SD, bawalah anak-anak jalan. Tidak harus mahal kalau nggak ada uang mah. Ke taman lalu lintas, ya. Begitu. Ke alun-alun gitu. Kan gratisan itu. Tapi ada juga ayah yang tidak menyempatkan diri untuk itu. Naik angkot gitu. Mungkin bagi anak mah seneng pengalaman yang luar biasa. Bisa naik angkot sama ibu bapaknya, ya. Naik andong begitu. Jadi sebenarnya tidak harus mahal traveling itu. Jadi memang saya setuju bahwa traveling itu bagian dari ibadah. Siru fil ardi. Coba kamu lakukan perjalanan di muka bumi. Tapi bukan hanya melakukan perjalanan. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba kamu perhatikan, ya, ambil pelajaran bagaimana bangsa itu maju, bagaimana bangsa itu hancur, ya. Bagaimana suatu budaya itu sangat kokoh untuk menyatukan masyarakat dan bagaimana suatu budaya itu hancur. Anda pelajari juga kulinernya, ya. Kulinernya. Saya pernah bahas di saat pembahasan tafsir itu bahwa Allah telah menciptakan bumi ini zalul. Zalul itu bisa ditempuh, ya. Setinggi-tingginya gunung, ya bisa zalul, bisa ditundukkan oleh manusia. Setinggi-tingginya gunung, dia bisa ada di kaki kita. Gitu, ya. Nah, kemudian wa kulu mir rizqihi. Kamu lakukan perjalanan, kamu nikmati makanannya. Jadi setiap bangsa, setiap suku, setiap tempat itu punya khas kuliner. Kulu, makan silahkan. Gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.